Saya selalu percaya alam adalah tempat terbaik untuk kembali diam. Bukan karena saya lelah pada dunia, tapi karena di alam segalanya terasa jujur. Saya datang ke sini bukan untuk mencari keindahan, tapi untuk mengingat bahwa hidup sebenarnya sederhana. Seperti malam di sini, tenda kecil saya diguyur hujan dan badai. Saya hanya diam, mendengar suara air yang jatuh di atas flash. Ada rasa takut, tapi juga ada tenang. Dan pagi ini, badai itu telah pergi. Yang tersisa hanya udara yang dingin dan gemuruh air terjun yang terasa seperti doa. Disinilah saya merasa bahwa hidup tak perlu banyak alasan untuk bahagia. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Kali ini saya mau ajak teman-teman semua ikut lagi dalam perjalanan solo camping saya. Sebelum lanjut ke perjalanan yang jauh ini, saya mau mampir dulu nih, beli bekal makan malam. Hari ini saya kepikiran pengen makan yang simple tapi nikmat banget. Jadi saya mau mampir dulu nih di Burger Blenger yang ada di Bintaro. Udah pada tahu pastikan ya, burger satu ini terkenal dengan isiannya yang super tebal dan juicy, juga yang pasti harganya itu masuk banget di kantong. Pokoknya walau nanti camping di kebon, tapi menunya tetap kota banget, yaitu burger. Kadang hal-hal kecil kayak gini yang bikin solo camping terasa lebih personal, karena setiap perjalanan selalu punya ritual kecil yang cuma kita sendiri yang ngerti. Silakan. Cheeseburger 2. Cheeseburger 2. Udah, itu aja. Ada lagi? Udah. Jadi 44. Oke, ya. Nah, dapat cheeseburger 2. Boxnya udah penuh nih. Tapi masih muat lah. Cakep. Kita lanjut. Oke teman-teman, burger udah aman ya. Sekarang waktunya kita gas tipis-tipis lah. Pokoknya kita santai jalannya ya. Di video ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana rasanya camping sendiri lagi di tempat yang menarik seperti ini. Mulai dari perjalanan ke lokasinya, suasana camping groundnya, fasilitas yang ada, sampai keindahan air terjun Sidulang yang jadi daya tarik utamanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi cari rekomendasi tempat camping baru di Puncak Gua, atau sekedar ingin menikmati suasana alam lewat layar, temani saya di perjalanan kali ini. Karena siapa tahu setelah nonton video ini, teman-teman jadi ingin nyoba datang ke sini juga. Nah teman-teman, posisi saya sekarang sudah di perempatan Pasar Minggu ya. Ini pokoknya jalan yang kita ke kiri ini adalah ke Pasar Minggu. Dan kita akan putar balik ya. Di depan ini nanti kita akan putar balik. Arahnya menuju ke Depok atau ke UI. Nah itu tujuannya. Ini adalah putar balikannya. Nah dari sini kita akan terus saja melewati Lenteng Agung, dan di depan saya ini adalah persimpangan yang menuju ke UI dan Margonda. Nah kita ambil jalur tengah ini ya. Itu kalau ke kanan arahnya ke UI. Nah ini kita ambil yang lurus. Jadi persimpangannya ada 3 jalan ya. Itu juga ada yang ke kiri juga bisa sebetulnya. Tapi saya memilih arahnya yang lurus ke arah Margonda dulu. Kita ambil arah ke kiri, arahnya ke Bogor ya. Ini namanya jalan Juanda kalau nggak salah.
lewat jalan di Juanda. Terus saja sampai nanti ada pertigaan. Nah, ini pertigaannya. Kita ambil arah ke kanan ya, arahnya ke Cibinong dan arah Bogor. Itu kalau ke kiri, arahnya bisa ke mana namanya, Cawang ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita lurus terus sampai ketemu nanti ada flyover. Nah, ini flyovernya dan di depannya ada lampu merah ya, pertigaan. Dan kita ambil arah ke kiri ya teman-teman, ke arah Cibinong dan Citerep. Itu kalau lurus terus arahnya ke Bogor kota. Cibinong Mall. Sebenarnya jalur dari arah Citerep ini termasuk jalur yang jarang dilalui orang. Soalnya kondisi jalannya memang cukup rusak di beberapa titik. Banyak lubang dan jalan bergelombang. Jadi harus ekstra hati-hati. Tapi saya tetap pilih lewat jalur ini karena menurut saya ini adalah jalur yang paling dekat menuju Curug Cidulang. Ada jalur lain, yaitu lewat Cibubur Jonggol. Kalau lewat Cibubur Jonggol, memang jalannya mulus dan full aspal halus. Tapi jaraknya bisa beda sampai 12 km lebih. Buat saya 12 km itu cukup jauh dan waktu tempuhnya juga bisa selisih hampir 1 jam. Jadi ya daripada muter terlalu jauh, saya pilih jalur ini aja. Walau jalannya rusak tapi bisa lebih cepat sampai. Asal sabar dan pelan-pelan. Nah, di depan saya ini adalah pertigaan yang jika ke kanan itu sebetulnya jalur utamanya ya, tapi entah kenapa ini di Google Map saya diarahinnya ke kiri. Mungkin karena di jalur yang tadi tuh ke kanan itu sangat rusak teman-teman. Saya pernah lewat sana waktu ke Curug Ciberem, jadi lewat yang kanan tadi ya. Kita ini ke kiri, ini adalah jalan tembusan teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja nih view-nya bagus dan jalannya aman ya. Wow, keren teman-teman. Persawahan. Ini kayaknya jalan tembusan. Waktu itu saya waktu ke Curug Ciberem, saya diarahin jalannya tidak lewat sini ya teman-teman. Oke, kita lagi. Wow, keren. Pokoknya teman-teman kalau lewat jalanan sini itu bakal ketemu sama hal-hal yang bikin adem. Pokoknya kejutan banget ya. Wah, ini tanjakan mantep. Ini halus. Oh iya teman-teman, tadi pas di pertigaan yang mengarah ke jalan tembusan itu, kita sebetulnya udah masuk ke daerah Pabuaran Sukamakmur ya. Waktu lewat jalur tembusan ini kerasa banget ya. Jalannya benar-benar motong jarak cukup jauh. Tapi begitu keluar ke jalan utama di depannya, ya utama sih namanya. Tapi kenyataannya aspalnya udah banyak yang ambrol dan bolong-bolong. Oke, sekarang kita sudah sampai di pertigaan Sukamakmur, tepatnya di Pasar Sukamakmur ini ya. Di depan pertigaan ini kita akan belok ke kanan ya. Kalau ke kiri itu tuh, nah di depan itu Alfamart, ke kiri itu arah Jonggol dan arah ke Cibubur. Nah, kalau teman-teman datang dari Jonggol atau Cibubur itu lewatnya sini teman-teman. Kita akan ketemunya di sini. Sedangkan kita ini sekarang belok ke kanan, arahnya menuju ke Sirnajaya atau yang lebih dikenal dengan Puncak 2, teman-teman. Jadi dari sini suasana jalannya bakal mulai berubah ya. Makin naik, makin sepi, landscape-nya makin indah dan udaranya juga mulai terasa lebih sejuk.
Oke teman-teman, sekarang kita gas tipis-tipis saja ya. Nikmati perjalanan di sepanjang jalur puncak 2 ini. Bocah-bocah pada pulang sekolah nggak ada yang pakai helm. Di jalanan sini aman banget ya, nggak ada polisi. Banyak banget tadi. Saat ini teman-teman, saya sudah sampai di Tanjakan 2000. Buat teman-teman yang belum tahu, Tanjakan 2000 ini adalah salah satu tanjakan paling terkenal di jalur puncak 2 Sukamakmur. Konon katanya, dulu tanjakan ini dinamakan 2000 karena setiap kendaraan yang kesulitan menanjak biasanya dibantu warga sekitar. Dan mereka sering diberi uang Rp2.000 sebagai ucapan terima kasih. Sekarang kondisinya udah jauh lebih baik ya. Jalannya udah lurus dan bisa dilalui dengan aman. Dan saya lewatin sekarang ya. Motor saya juga masih aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Mungkin dulunya terasa ekstrim karena tanjakannya panjang dan permukaan jalanannya rusak. Tapi sekarang udah enak banget lah pokoknya dilewatin. Dan pemandangannya teman-teman, yang penting nih pemandangannya keren banget. Dan di depan sana ada pertigaan besar teman-teman. Dari sini kita belok ke kanan ya. Karena kalau ambil lurus itu arahnya menuju Sukawangi dan Cianjur. Nah setelah kita belok ini ke kanan, suasananya langsung berubah banget. Pemandangannya terbuka lebar dan jujur siapapun yang lewat sini pasti langsung terpesona sama landscape-nya. Hamparan perbukitan hijau, lembah yang luas, ditambah lagi dengan jalanannya yang eksotis, benar-benar indah banget teman-teman. Dan udaranya di sini juga sudah mulai terasa dingin ya. Pokoknya ini titik di mana perjalanan mulai terasa tenang dan menyejukkan hati. Wow, serius teman-teman. Pemandangan di sini benar-benar luar biasa. Saya pernah ke dataran tinggi Dieng dan jujur suasana di sini mengingatkan saya pada jalanan di pegunungan Dieng. Dengan udara dingin dan panorama hijau yang sejauh mata memandang. Indah banget. Momen seperti ini bikin saya sadar bahwa perjalanan sederhana seperti ini pun bisa terasa begitu berharga. Inilah yang membuat saya selalu jatuh cinta dengan perjalanan solo camping. Karena di setiap jalan yang saya laluin selalu ada kejutan alam yang begitu menenangkan. Situ Rawa Gede. Nah, kita belum pernah nih camping di situ Rawa Gede. Ada tempat camping juga kan tuh. Ini pintu masuknya. Itu dekat banget sama jalan raya. Tapi kita ke Cidulang dulu. Kapan-kapan ya kita camping ke situ Rawa Gedenya. Setelah jalan sekitar 300 meter dari situ Rawa Gede tadi, kita akan sampai di persimpangan menuju Curug Cidulang. Nah, di depan ini kita akan belok ke kiri ya. Tikungannya tajam dan menanjak. Setelah belok kiri ini, jalannya mulai menanjak terus sampai tiba di lokasi teman-teman. Nah, saya mau kasih sedikit tips nih buat teman-teman yang kesini pakai motor matic, terutama yang baru pertama kali lewat jalur ini. Sebaiknya sebelum menanjak di tanjakan sini, istirahat dulu teman-teman di daerah Rawa Gede tadi. Di sana banyak warung kopi dan warung makan juga.
Bisa sambil santai sekitar 30 menit di warung pinggir jalan tadi tuh. Tujuan utamanya bukan cuma istirahat badan, tapi juga buat ngademin safety motor, teman-teman. Soalnya tadi itu motor udah kerja keras banget waktu nanjak di tanjakan 2000. Dan biasanya bagian safety itu udah panas banget, teman-teman. Kalau langsung dipaksain nanjak lagi di sini, dijamin safety bisa teriak kenceng. Bahkan bisa sampai bau gosong dan hilang tenaga. Jadi lebih baik kasih waktu buat motor istirahat dulu. Nanti setelah safety adem, baru deh diajak nanjak lagi. Tenaga pasti balik lagi dan perjalanan pun jadi lebih nyaman tentunya. Di depan sudah terlihat papan nama besar bertuliskan Curug Cidulang Kayangan. Nah, dari sini kita belok ke kiri ya, teman-teman. Kalau ke kanan itu arah Curug Ciberem, dan lucunya bulan lalu saya sempat ke sana pakai motor ini juga. Tapi nggak kuat nanjak di tanjakan terakhirnya tadi tuh. Nah, kita masuk ya. Saat saya sudah masuk dan menatap di depan, dan jalan yang terbentang benar-benar menanjak panjang banget. Sesaat saya sempat mikir, wah ini motor metik tua kira-kira masih kuat nggak ya? Tapi ya sudahlah, saya gas aja tanpa ragu. Dan bener aja, tanjakannya panjang banget. Terus menanjak tanpa jeda. Terbayang kalau tadi saya nggak sempat istirahatkan motor di rawa gede, pasti safety-nya udah teriak parah dan kehilangan tenaga. Tapi karena tadi sempet adem dulu, motor ini bisa melibas tanjakan panjang ini dengan lancar. Alhamdulillah, teman-teman. Siang, Kak. Ya, belum. Sudah. Situ. Oke. Motor sini aja ya. Siang. Apa? Mau camp. Boleh, per orangnya 50.000, sewa lahan kendaraan untuk motornya 10.000 ya. Oh ya, Pak Erwin. Erwin. Di sini ada sinyal nggak sih? Pakai wifi Pak. Berapa ininya? Sudah free, pakai yang camping ground, camping 123 kecil semua tanpa spasi. Camping pakai C. Ya pakai Camping. 1, 2, 3. Oke. Ya betul. Oh, udah free ya? Ya udah Alhamdulillah. Nyampe ya sampai sana? sampai. Untuk listriknya nanti ada di gazebo, Bapak bisa dapat dengan gazebo juga ya. Oke, sip. Bisa ditarik. Warung di sini ada? Untuk kantin tersedia tapi tutup sampai jam 5 sore aja ya Pak. Oke. Karena weekday. Heeh. Di sini juga ada penjagaan 24 jam. Oke, nyaman berarti nih. Iya. Ini untuk wifi-nya ditulis di sini ya Pak. Camping 123 kecil semua tanpa Sip. spasi ya. Kalau Bapak Oke. mau keluar atau ke Curug ditunjukin peta sini nanti sama petugas kami ya. Oke. Untuk pembayar ya Pak. Nih teman-teman, harganya.
Tetek. Ada wifi-nya, udah free ya, tuh. Karena di sini sinyal HP itu nggak ada, teman-teman. Saya pakai 2 operator dari XL dan Smartfren, itu nggak ada satupun. Jadi kita akan camping, motornya di samping tenda. Juga. Ria. Kita masuk. Oh, ini glampingnya ya. Mungkin glampingnya seperti ini nih. Kita bebas memilih. Wah, glamping segitiga. Banyak. Wah, itu banyak tenda. Buat kapan itu ya? Atau udah disiapin belum? Glamping gitu ya. Oh, seperti ini. Di mana sebetulnya di sini cocok, tapi view-nya tenda semua. Saya butuh yang nggak banyak tenda. Di mana ini ya? Oh, tempatnya seperti ini aja. Tunggu, kita milih lagi. Di sini kayaknya panas. Wow, view-nya. Cuman sayangnya ini ada pembatasnya, jadi view-nya kalau kita buat foto apa gitu keganggu sama pembatas ini ya. Keren sih. Kita coba lihat-lihat dulu. Kita coba cari ya. Dan akhirnya saya menemukan lokasi yang paling cocok dengan yang saya inginkan. Posisi tempatnya dekat dengan pepohonan, jadi suasananya terasa teduh dan tenang. Dan yang paling saya suka, tanahnya dipenuhi rumput hijau. Pas banget buat saya yang senang tidur dengan alas empuk alami. Rasanya begitu nyaman, seperti sudah tahu. Ya, ini tempat yang pas buat bermalam. Tanpa banyak pikir panjang, lokasi udah cocok dan saya langsung menyiapkan tenda untuk dipasang. Kali ini saya memasang tenda lengkap dengan flysheet yang cukup panjang. Tujuannya sih supaya motor juga bisa ikut berteduh di bawahnya. Jadi kalau nanti turun hujan, motor dan perlengkapan tetap aman, gak kehujanan. Saya suka nih setup seperti ini, rapi, fungsional, dan ada rasa puas tersendiri setiap kali melihat tenda berdiri sempurna di alam terbuka seperti ini.
Waktu sudah menunjukkan pukul 5:15 sore. Alhamdulillah, tenda dan semua perlengkapan sudah selesai terpasang dengan rapi. Saatnya saya mulai membuat secangkir kopi hangat untuk menemani sore ini. Tak ada yang lebih nikmat daripada duduk santai di depan tenda, menikmatin kopi sambil ngemil dan memandang pemandangan alam yang tenang. Suasana seperti inilah yang selalu berhasil membuat hati terasa damai. Nah teman-teman, sekarang di jam 18.01, saya belum maghrib nih. Hujannya deras banget, super deras. Dan nih teman-teman, di luar sini lagi hujan deras banget, super deras. Nah seperti ini teman-teman. Hujan deras banget ya. Seperti inilah kalau camping sendirian kondisi hujan. Jadi ya kita berasa sahdu banget. Ngepas banget hujannya itu di maghrib begini. Oke, tadi sempat bikin kopi, belum minum kopi, kita minum dulu. Pakai termos sekarang ya, pakai termos otomatis masih panas. Ngopi teman-teman, bismillah. Panas banget euy. Hujannya badai teman-teman. Jujur aja, saya kalau camping sendiri begini, kalau hujannya ada badainya gitu, rada kurang nyaman ya. Agak-agak serem gimana ya kalau ada badainya. Ini ada badainya, jadi dari tadi nggak tenang gitu. Saya sambil makan burger ini yang tadi beli di Bintaro. Mayonesnya tuh banyak ya pada keluar itu tadi karena ditaruh di box. Saya lupa, harusnya ditaruh di tas aja supaya nggak ke bujrak-bujrak gitu. Guncangannya terlalu keras, jadi tuh mayonesnya pada kemana-mana. Ada angin begini kan, jadi saya udah di dalam tenda aja kayak gini, nggak di luar. Di luar juga udaranya dingin karena badai begini, nggak nyaman juga. Kita anteng aja di dalam tenda. Anginnya masih kencang banget. Hujannya deras lagi teman-teman. Wah, deras banget. Nah, kalau deras aja nggak apa-apa, asal jangan ada anginnya aja. Nah, agak ngeri sedap gitu kalau ada anginnya. Kayak nggak ada orang ngecamp, walaupun
padahal ada yang ngecamp tapi jauhan banget. Berasa benar-benar sendirian di sini. Mana nih? Bikin kayak ulet, kayak pong-pong. Pagi teman-teman, pas banget ya jam 5. Suhunya 15 derajat 15 derajat di dalam ya, 15,5. Gegas nih udah jam 5 sekarang, udah terang. Kita sholat dulu. Jam 5 ya, kita sholat dulu. Dimanapun kita berada, jangan pernah lupa untuk menyapa Sang Pencipta. Bagi saya, camping bukan sekedar tentang menikmatin alam, tapi juga tentang merenungkan keagungan Tuhan lewat keindahan ciptaannya. Melaksanakan sholat di alam terbuka seperti ini membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Sederhana, tenang, tapi begitu dalam. Pagi ini udara terasa sejuk sekali. Dan sekarang di jam 6.30 saya akan mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah teman-teman, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu barang yang menemani saya di perjalanan camping saat ini, yaitu bangku lipat dari Gotoken. Saya suka banget sama bangku ini karena desainnya simple tapi kuat banget. Materialnya terasa kokoh dan solid, tapi tetap ringan dan mudah dilipat. Jadi saat naik motor ataupun jalan ke lokasi camping, ini bangku nggak bikin repot sama sekali. Yang paling saya suka juga, bangku ini juga serbaguna. Selain dipakai buat masak pagi seperti ini, pasti saya gunakan juga untuk bersantai di depan tenda sambil ngopi atau menikmatin pemandangan. Buat teman-teman yang suka aktivitas outdoor, entah itu camping, mancing, atau sekedar duduk santai di halaman rumah, Gotoken ini benar-benar bisa jadi pilihan terbaik. Ringkas, kuat, dan pastinya awet. Teman-teman bisa cek langsung produk ini di semua marketplace Goto Living. Dan jangan lupa juga follow akun YouTube mereka di @gotoliving untuk lihat produk keren lainnya. Nah, kali ini saya bawa kacang tanah mentah untuk direbus. Sederhana sih, tapi camilan ini favorit saya sejak kecil. Dulu waktu tinggal di desa, setiap musim panen kacang, aroma rebusannya selalu bikin rumah terasa hangat. Dan sekarang rasanya nostalgia
itu hidup lagi di tengah heningnya alam. Setelah selesai makan kacang dan santai sejenak, sekitar 1 jam kemudian, tepatnya jam 7:30 pagi, saya lanjut masak untuk sarapan. Saya udah senyum-senyum sendiri. Soalnya, menu yang kali ini saya masak mungkin bakal bikin teman-teman penasaran. Tapi buat yang suka nonton drakor dengan judul Bon Appetit Your Majesty di Netflix, pasti nggak asing sama menu ini. Yup, saya coba bikin makanan yang ada di film itu. Namanya Pajeon. Entah lidah teman-teman nyebutnya gimana, tapi pokoknya itulah versi saya. Entah seperti apa rasa aslinya masakan itu. Tapi yang jelas, versi yang saya buat ini rasanya cukup enak dan bikin kenyang. Menurut saya sih ini sarapan yang pas banget buat camping. Ada sayur, karbohidrat, dan protein dari telur juga. Lengkap, sederhana, tapi tetap nikmat. Saya rasa ini jenis sarapan yang cocok banget buat mengawali pagi di alam terbuka seperti ini. Nah teman-teman, sekarang di jam 9 pas kita akan trekking sebentar ke Curug ya, Curug Cidulang namanya. Dan jalan trekkingnya ternyata sama dengan yang ke vilanya. Ini dia teman-teman tuh. Katanya sih sekitar 5 menit. Ya coba aja kita jalan bareng. Nah, seperti ini aksesnya. Ini ada toilet di perjalanan, belum nyampe udah ada toilet. Ternyata lumayan ya. Aksesnya ya beneran 5 menit kayaknya. Curug Cidulang.
ada 2 akses nih. Mau yang trek landai mudah atau yang trek susur sungai. Ya, saya ketawa duluan ya. Cari yang landai aja, yang mudah. Nah, di sini ada persimpangan lagi. Ke kiri itu Curug Cidulang dan ke kanan Curug Kayangan. Trek sekitar 20 menit itu tulisannya. Kalau untuk ke Kayangan. Dan treknya mantep ya. Nanjak banget tuh. Nah, kita ke Curug Cidulangnya aja ya. Di sini sesuai namanya, yaitu tempat wisata, objek wisata Curug Cidulang dan Kayangan. Jadi ada 2 curug ya. Oke, kita ke Cidulangnya aja. Ini masih terus. Nyampe sini aja udah 5 menit teman-teman. Oke, sepertinya udah deket. Karena suaranya sudah semakin dekat juga. Oh iya betul. Oke. Ya berarti 5 menit lah pas lah. Wih. Mantap tuh teman-teman curugnya. Seperti inilah teman-teman, saya berada di bawahnya dan airnya dingin banget. Kayak menyentuh kayak beku, jadi nggak bisa ini ya apa mau berendam ke sini. Tadi nyemplungin kaki, dingin banget. Dan sekarang karena di hari Jumat, di sini masih sepi banget. Bahkan di tempat curug ini, curug keren ini, saya sendirian, jadi nggak ada orang di sini. Hanya saya aja. Curugnya emang nggak begitu tinggi ya, pendek, tapi airnya cukup besar dan kolamnya cukup epic teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan mandi di air terjun, ini tempatnya keren banget. Rekomen buat dikunjungin. Untuk ke Curug Cidulang keren. Dan untuk ke bawahnya seperti ini teman-teman. Tuh pemandangannya ke bawah seperti ini. Dan kalau memang teman-teman tadi ambil jalur yang trekking buat susur sungai, lewatnya ini teman-teman. Tuh asik banget. Pokoknya nggak bakalan nyesel teman-teman kalau ke Curug Cidulang, camping di Curug Cidulang, sekalian buat destinasi wisata alamnya curug ya. Keren banget. Tuh alirannya seperti ini. Nah teman-teman, akhirnya perjalanan solo camping saya di Curug Cidulang Kayangan Camping Ground harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menemani saya dari awal perjalanan sampai selesai. Saya harap apa yang saya bagikan hari ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin mencoba camping santai dan menikmatin alam. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus menikmati keindahan alam Indonesia. Jangan lupa ya teman-teman, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat buat bikin perjalanan selanjutnya. Saya Erwin Delova, pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat menikmati hidup sederhana bersama alam.